kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya adik-adik ya Kak. Iya dong Kak. Kita akan mulai ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik udah siapin Alkitabnya kan masing-masing di rumah? Mungkin kita sebelum mulai baca Alkitab, kita berdoa dulu kali Kaisar ya. Oke, benar. Kaisar akan pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa terima kasih bahwa minggu pagi hari ini Engkau masih memberikan kami anak-anak-Mu kesehatan dan juga nafas pada saat hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, berkati kami, berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami bisa memahami dan menjalankan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Kita akan buka Alkitab kita. Pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur itu perjanjian lama, perjanjian baru Kak Debo? Lama dong Kak. Oh iya benar. Dari Mazmur 136, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-26. Oke. Kaisar kayak kita kayak kita baca bergantian ya. Oh ya, seperti baca Mazmur kali Iya, ya Kak? Kakak menjorok berbalasan. keluar, aku yang ke dalam ya Kak? Boleh. Berarti dari aku dulu ya Kak? Ya, boleh Kak. Oke, kita mulai ya Kak. Mazmur 136 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-26. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut terberau dengan menjadi dua belahan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada lawan kita. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini Kak. Jadi gimana nih Kak? Kira-kira pagi ini kita membahas tentang apa sih Kak? Tadi kan kita udah baca Mazmur ya Kak Debo. Kira-kira yang terbesit pertama kali Kak Debo denger Mazmur tuh apa sih Kak? Puji-pujian sih Kak. Bener. Dari tadi kita baca kan Kakak juga baca ya? Kan Kayak ada berulang-ulang gak sih? Iya, kayak penggalan dari lagu gak sih Kak Debo? Iya. Kak Debo bisa nyanyiin gak ya? Oh, iya. Bahwasannya untuk selamanya. Sambungin dong. Kasih setianya gitu. Beda lirik ya. Jadi gimana Kak? Jadi Kak, sebenarnya di Mazmur ini benar tadi kayak Kak Debo bilang, itu adalah syair lagu atau liturgi orang Yahudi. Nah, jadi Kak, ternyata
tadi 26 ayat yang udah kita baca ini, itu ada 3 makna keistimewaannya, Kak. Apa tuh, Kak? Kak Deborah tahu nggak yang pertama? Apa, Kak? Itu adalah ayat yang pertama adalah Yahweh, Kak. Oh, Yahweh. Kak Deborah denger tuh Yahweh apa artinya? Pernah sih, Kak. Apa tuh, Kak? Kekuasaan Allah bukan, Kak? Ya bener, jadi Yahweh ini adalah nama Tuhan ya, Kak. Nama Tuhan yang dimana menggambarkan kesadaran dan pengakuannya tentang keagungan dan kemuliaan Tuhan. Jadi seberapa agung dan mulia Tuhan itu adalah disebut di Mazmur itu namanya Yahweh, Kak. Gitu. Nah, kalau yang kedua, Kak Deborah tahu nggak yang kedua? Tadi udah Yahweh nih, yang kedua Kayak agak ingat sih, Kak. Elohim ya? Elohim, benar Kak Debu. Elohim ini adalah sebutan atau panggilan untuk Allah, Kak Deborah. Di mana pemazmur memakai istilah ini untuk menggambarkan kesadaran dan pengakuan tentang kemahakuasaan Allah, gitu Kak Deborah. Jadi tuh untuk menggambarkan kemahakuasaan Tuhan tuh disebutlah Mazmur ini dengan istilah Elohim. Iya sih, Kak. Dan tadi kan juga disebutin juga kan, Kak, ada matahari, bulan, bintang-bintang gitu kan. Bener-bener benda-benda penerang yang besar. Iya. Jadi benar-benar itu sang pencipta yang maha kuasa ya, Kak Debu. Iya. Itu sangat terlihat sekali di Mazmur yang kita baca. Dan yang keistimewaan yang terakhir, Kak Debu, ini kayaknya sering didengar tapi suka banyak lupa deh, Kak. Oh, apa tuh, Kak? Kak Debu tahu nggak kira-kira? Apa tuh, Kak? Adonai, ya Kak Debu. Adonai itu apa sih, Kak Deborah? Adonai ini panggilan untuk memuji Tuhan. Ya benar, Kak, itu panggilan untuk Tuhan, di mana pemazmur ini menggunakan untuk menggambarkan kesadaran dan pengakuannya, Kak, tentang kekuatan dan keperkasaan Tuhan. Berarti kalau misalnya, Kak, dari tadi kan kita baca Alkitabnya, terus tadi juga Kakak udah jelasin 3 keistimewaan. 3 keistimewaan. Berarti Mazmur ini lebih mengajak kita untuk bersyukur dan memuji Tuhan kali ya dalam hidup kita juga sehari-hari, ya nggak sih? Benar, Kak Deborah. Kan maksudnya dasarnya mungkin Tuhan itu kan pencipta, pemilik juga kan, Kak. Terus dia tuh Allah yang perkasa, Allah yang baik, mungkin yang memimpin kita gitu kan dalam kehidupan kita. Nggak kita juga, bangsa Israel gitu, memimpin dari padang gurun waktu zaman orang Israel, ya kan, Kak. Jadi intinya ini merupakan ajakan untuk memuji Tuhan dan untuk bersyukur. Dan mungkin dulu waktu di zamannya Israel itu ketika mereka diselamatkan oleh Allah, Kak, ya kan? Karena kan dari judulnya aja kasih setia Allah kepada orang Israel gitu kan. Dan Kak Debu, yang paling sangat terlihat jelas makna di Mazmur 136, tau gak Kak Debu apa? Ini tuh, Kak, bener-bener yang dari tadi yang bagian aku tuh kayak aku ngulang-ngulang bahwasanya untuk selama-lamanya itu bener-bener mencerminkan bahwa cuman Tuhan satu-satunya, Kak, yang paling bisa melakukan keajaiban dalam hidup seluruh manusia. Dan dia yang paling satu-satunya yang paling setia. Iya nggak sih, Kak? Iya, Kak. Banyak nggak sih? Ibaratnya gini sih, Kak, kalau misalnya kita mengucap syukur kan sama Tuhan, berarti kan kita udah memuliakan Tuhan juga kan. Karena memang ya kayak tadi Kaiser bilang, satu-satunya yang ada di hidup kita kan gitu kan. Jadi kalau misalnya dari Kaiser sendiri nih, Kak, kira-kira kalau di dalam perilaku kita apa ya, Kak, yang bisa kita pahami gitu dari kitab Mazmur ini dalam kehidupan sehari-hari sih, mungkin adik-adik teruna gitu dalam mungkin ya, Kak, kalau misalkan dari Mazmur yang bisa kita baca tadi itu lebih menuntut kita sebagai anak-anaknya, adik-adik teruna di rumah, untuk bisa mempunyai keteraturan iman, Kak Debu. Oh, keteraturan iman. Gimana tuh, Kak, kalau keteraturan iman? Ya, jadi gini. Jadi keteraturan iman itu seperti yang bangsa Israel sudah selalu Tuhan itu kan selalu menuntun bangsa Israel ya, Kak. Mau bagaimanapun baik selalu menyertai ya. Iya kan, mau dia dalam keadaan apapun itu Tuhan Yesus nggak pernah meninggalkan bangsa Israel kan, Kak. Karena emang dia udah
dia udah yakin bahwa ini adalah bangsa pilihanku. Dan Iya. jadi dengan keadaan apapun Tuhan tetap menyertai kita, dan itu Kak sangat dilihat dari keteraturan imannya bangsa Israel Kak. Itu bisa dilihat bahwa Tuhan tuh sebenarnya pengennya seluruh bangsa Israel itu tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap paling nggak kalau adik-adik paling simpel ya Kak, tetap jangan lupa berdoa deh Kak. Iya sih, Kak. Ya kan? Sebelum tidur itu susah banget, padahal main handphone kan Kak. Iya, Tapi jadi untuk bangun duduk berdoa susah banget kan Kak. jadi mungkin keteraturan iman itu mungkin gini ya Kak. Kalau dalam kehidupan kita dan adik-adik Tuna mungkin kita rajin berdoa, rajin beribadah, sehingga itu mungkin menimbulkan keteraturan iman di dalam hidup kita gitu kan. Kata misalnya kita saat teduh, mungkin itu kan bagian dari keteraturan iman ya Kak ya. Dan itu bagian dari kita bersyukur kepada Tuhan gitu. Kita memuliakan nama Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel gitu. Nah, kalau misalnya kalau kita kaitkan dengan kebesaran Tuhan yang ada di dalam hidup kita kan banyak juga ya Kak, apalagi di ya saat ini gitu kan. Maksudnya di saat ini kan banyak ya sekarang yang semuanya udah online gitu kan. Jadi semuanya secara virtual lah, sampai wisuda pun virtual gitu kan, ujian virtual. Tapi kan dengan kondisi yang begitu sekarang sangat sangat apa ya kan namanya kalau sekarang nih, menakutkan enggak ya, maksudnya karena virus ya kita keadaannya memang harus bertatap muka secara online gitu, bahkan ujian pun harus online gitu kan. Itu sebenarnya menurut aku suatu kebesaran juga, kebesaran Tuhan gitu kan, menyertai kita kan, adik-adik bisa lulus juga gitu kan, meskipun ujiannya online, wisudanya online gitu kan. Tapi kan Tuhan menunjukkan kasih setianya gitu kan. Maksudnya adik-adik bisa lulus juga dengan nilai yang bagus, bisa mungkin sekarang lagi daftar ke sekolah tahap selanjutnya gitu kan. Itu kan suatu hal yang perlu kita syukuri juga ya Kak. Maksudnya kan nggak susah lah, nggak gampang maksud aku kan. Misalnya sekolah online gitu kan nggak gampang ya nggak sih, semua secara online bener. Yang biasa tadi kita lakuin langsung gitu ya. Mungkin itu sih yang bisa kita syukuri juga dalam kehidupan kita sehari-hari dengan posisi saat ini gitu. Iya, mungkin itu dari lingkup kecilnya ya Kak Dewo. Dan yang sebenarnya sih yang paling mungkin pemazmur kenapa lebih tekankan kenapa kita harus bersyukur. Kalau aku coba kaitkan dengan keadaan hari ini Kak, keadaan di saat ini itu kayaknya memang sangat riskan Kak Dewo, sangat riskan untuk kita bisa fight untuk bersyukur. Karena keadaannya tuh buat kita untuk kayak bayangin Kak Dewo, ini virusnya ini coronavirus ini tuh dunia Kak Dewo. Iya nggak sih? Udah nggak main-main, bukannya wabah DBD kecamatan Pamulang, enggak, dunia Kak. Dan itu menelannya juga nggak sedikit gitu kan Kak. Dan itu perlu, menurut aku itu saat ini adalah titik dimana kita adik-adik dan kakak semuanya perlu banget untuk sejenak untuk ya tadi Kak, menenangkan diri, bersyukur ya. Dan tetap mengandalkan Tuhan gitu loh Kak. Karena mau gimana pun keadaannya, memang yang punya kendali, yang punya kuasa, dan yang punya seluruh dunia ini ya cuma Tuhan gitu kan Kak. Gitu. Pasti akan ada keajaiban bila kita semua ya tetap bersyukur sama Tuhan, dan Tuhan, mengandalkan Tuhan ya Kak. Jadi maksudnya bentuk ungkapan syukur kita itu ya itu tadi, tetap bersyukur Kak, sama kayak yang dibilang Mazmur gitu kan. Kan maksudnya dalam keadaan sedih, dalam keadaan kita bersuka cita, kita harus tetap bersyukur. Berarti gitu. Hampir sama kayak minggu lalu ya Kak, firman minggu lalu. Oh iya, masih ada hubungannya berarti. Iya, tentang siapa Kak? Tentang Ruth ya. Oh iya, bener kan? Iya benar, Ruth dan Naomi. Itu kan bener-bener si Ruth itu bisa kayak gitu kan, kalau nggak dia dari mulai sedari hal-hal kecil dia udah mulai mempersatukan Tuhan, semuanya diserahkan sama Tuhan, jadi dia bisa kayak gitu ya Kak. Oke deh Kak Debo, kira-kira apa lagi nih Kak? Ya itu sih Kak, pokoknya
adik-adik apapun keadaan kita ya kita harus tetap mengucap syukur gitu. Cara kita mengucap syukur tuh gimana sih? Berdoa, rajin beribadah, sehingga yang muncul di diri kita itu ya keteraturan iman gitu kan. Jadi bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya yang tadi diulangkan terus di firman Tuhan itu, ya apapun yang terjadi Tuhan itu baik gitu kan. Tuhan akan selalu menyertai ya Kak. Iya, benar. Karena dia memang yang mempunyai dunia ini, mempunyai bumi ini, karena dia yang menciptakan juga kan Kak, gitu Iya. sih. Mungkin itu aja sih Kak. Jadi intinya dari firman Tuhan pada pagi hari ini keteraturan iman ya Kak. Iya, benar-benar. Jadi Pokoknya sama bener Kak, jadi kita harus menciptakan keteraturan iman kita, dan juga adik-adik teruna harus tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang ada di dalam diri umatnya, nggak boleh ada Allah lain ya Kak. Dan abis itu di dalam kasihnya kita harus tetap setia sama Tuhan, karena Tuhan aja udah setia duluan ya Kak Debu ya. Iya. Dia udah duluan memberikan karya penyelamatan, ya nggak sih Kak? Gitu. Jadi jangan sampai adik-adik nggak setia gitu. Pertama udah kita harus teratur iman, kita harus tahu Tuhan bahwa satu-satunya ya Kak Debu. Iya. Terus kita harus juga melakukan karya penyelamatan, dan yang terakhir terus berlatih untuk hidup tetap di dalam Tuhan. pokoknya apapun yang terjadi Tuhan tetap setia. Oke, kita akan berdoa ya Kak untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Oke Kak Debu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan masih menyertai kami untuk dapat beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan apa yang sudah kami dengarkan, firman Tuhan yang sudah dapat kami dengarkan, dapat kami lakukan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan seminggu ke depan Tuhan, apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan, dan apapun yang sedang kami pergumulkan, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, yang menyertai semuanya, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, ampuni untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Oke, ibadah kita selesai ya Kak. Iya Kak Debu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Kak